Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susi Melina, NIM 2301050539, nomor presensi 15. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Tujuan dari penyimpanan bahan kimia di laboratorium yaitu 1. Untuk mengetahui sifat-sifat bahan kimia berbahaya. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium dengan benar. Selanjutnya, kita memasuki pengertian bahan kimia. Zat kimia atau bahan kimia juga disebut dengan zat murni adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Zat kimia bisa berupa unsur kimia, senyawa kimia, ion, atau paduan. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan kimia di laboratorium, yang pertama ada aman, yaitu bahan disimpan supaya aman dari pencuri. Yang kedua ada mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak bahan, perlu diberi tanda yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan bahan, seperti lemari, rak, atau laci. Yang ketiga ada mudah diambil. Penyimpanan bahan diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan. Cara menyimpan bahan kimia di laboratorium. Yang pertama ada bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Yang kedua, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Yang ketiga, bahan yang dapat berubah ketika terkena matahari langsung sebaiknya disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Sedangkan bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung disimpan dalam botol berwarna bening. Yang keempat, bahan berwarna dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. Yang kelima ada penyimpanan bahan sebaiknya dalam botol induk yang berukuran besar dan dapat pula menggunakan botol berkeran. Yang keenam, bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. Penyimpanan bahan kimia berbahaya. Mengelompokkan bahan kimia berbahaya di dalam penyimpanannya mutlak diperlukan sehingga tempat atau ruangan yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan aman. Mengabaikan sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan yang disimpan akan mengandung bahaya seperti kecelakaan, ledakan, mengeluarkan zat, gas, uap, atau debu beracun, dan berbagai kombinasi dari pengaruh tersebut. Sifat-sifat bahan kimia. Yang pertama ada bahan kimia beracun atau toksik. Yang kedua ada bahan kimia korosif. Yang ketiga ada bahan kimia mudah terbakar. Ada bahan kimia peledak. Yang kelima ada bahan kimia oksidator. Setiap bahan kimia memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda. Maka hal-hal harus menjadi perhatian dalam penyimpanan dan penataan bahan kimia meliputi aspek pemisahan atau segregation, tingkat resiko bahaya atau multiple hazard, pelabelan atau labeling, fasilitas penyimpanan atau storage facilities, wadah sekunder, secondary containment, bahan kadaluarsa atau outdated chemicals, inventarisasi atau inventory, dan informasi resiko bahaya atau hazard information. Tempat penyimpanan bahan kimia harus bersih, kering, jauh dari sumber panas atau sinar matahari langsung, dan dilengkapi dengan ventilasi yang menuju ruang asap atau keluar ruangan. Wadah-wadah dan tempat penyimpanan. Wadah-wadah dan tempat penyimpanan harus diberi label yang mencantumkan informasi antara lain: 1.
nama kimia dan rumusnya. Kedua, konsentrasi. Ketiga, tanggal penerimaan. Keempat, tanggal pembuatan. Kelima, nama orang yang membuat reagen. Keenam, tingkat bahaya. Ketujuh, klasifikasi lokasi penyimpanan. Kedelapan, nama dan alamat pabrik. Dan yang terakhir ada simpulan. Dapat disimpulkan, zat kimia atau bahan kimia disebut juga dengan zat murni adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Zat kimia dapat berupa unsur kimia, senyawa kimia, ion, atau paduan. Terdapat 5 sifat-sifat bahan kimia, yaitu bahan kimia beracun, bahan kimia korosif, bahan kimia mudah terbakar, bahan kimia peledak, dan bahan kimia oksidator. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.